Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dokter Bagas. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada janin ibu. Apakah ibu bersedia? Baik, jika ibu bersedia, silahkan tiduran di bed. Kemudian pastikan kita datangkan seorang saksi, misal dari keluarga atau suaminya. Kemudian silahkan bu, bajunya dibuka sampai atas perut. Kemudian kita tutupi bagian yang tidak dilakukan pemeriksaan. Jangan lupa kaki pasien ditekuk terlebih dahulu. Kemudian saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Setelah dilakukan TTV pada pasien, kita bisa lakukan pemeriksaan obstetri. Pemeriksaan kita mulai dari inspeksi. Inspeksi kita bisa lihat dari daerah kepala. Kita lihat apakah nampak anemia. Kita lihat dari konjungtivanya, apakah nampak adanya edem, kemudian apakah nampak melasma. Kita juga bisa lihat pada telapak tangannya, apakah ada palmar erythema maupun apakah ada edem perifer. Kemudian perut kita lihat apakah nampak striae, apakah nampak bekas luka jahitan, misal habis seksio. Kemudian apakah perut sudah mulai membesar dan nampak janin yang bergerak-gerak. Setelah inspeksi, kita mulai pemeriksaan Leopold. Kita hangatkan tangan kita terlebih dahulu. Kemudian kita mulai dari Leopold 1. Leopold 1, kita tentukan fundus uteri dari pasien. Kita tentukan tingginya. Misal tingginya 3 jari di bawah processus xiphoideus. Kemudian setelah itu kita rasakan pada daerah fundus apakah terasa besar bulat keras atau besar bulat lunak. Biasanya pada kehamilan aterm pada bagian atas adalah teraba besar bulat lunak atau bokong. Jika letaknya kebalikannya, misal atas malah besar bulat keras, maka di sana kepala dan namanya kehamilan sungsang. Setelah Leopold 1 kita tentukan, kita lakukan Leopold 2. Leopold 2, kita letakkan tangan kita di kanan dan kiri perut pasien. Kita tentukan mana bagian kecil-kecil, mana bagian yang memanjang dan melengkung. Bagian yang memanjang dan melengkung adalah punggung, sedangkan kecil-kecil adalah ekstremitas. Jika punggung dari bayi ada di sebelah kiri perut ibu, maka disebut punggung kiri, letak punggung kiri. Kemudian Leopold 3. Leopold 3 kita raba, kita palpasi pada daerah bawah, perut bagian bawah. Kita tentukan apakah besar bulat keras atau besar bulat lunak. Biasanya raba besar bulat keras atau kepala. Setelah kita dapatkan kepala, kita bisa sedikit cengkram dan kita gerakan sedikit-sedikit. Apakah bergoyang atau tidak? Jika masih bergoyang, maka kepala belum masuk PAP, sedangkan jika sudah sulit digoyangkan, kemungkinan kepala sudah masuk PAP. Kita lanjutkan pada Leopold 4. Leopold 4, kita harus menghadap ke kaki pasien. Leopold 4 berguna untuk mengonfirmasi dari Leopold 3, yaitu menilai masuk atau tidaknya kepala kepada PAP. Letakkan atau bentengi kepala bayi dengan tangan kita. Jika pembentengannya membentuk sudut divergen, maka kemungkinan kepala belum masuk. Sedangkan jika membentuk sudut konvergen saat membentenginya, maka kemungkinan sudah masuk. Sedangkan jika sejajar, maka baru setengah yang masuk. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan dari HIS. Pemeriksaan HIS, kita letakkan tangan kita pada daerah fundus uteri. Kemudian kita rasakan kontraksinya atau tegangannya. Biasanya pada HIS, maka saat HIS terjadi, maka perabaan kita pada janin
akan sulit teraba. Pada his juga biasanya ibu akan merasakan nyeri. His yang adekuat biasanya dalam waktu 10 menit akan terjadi 2 kontraksi dengan minimal waktu 40 detik. Di antara 2 kontraksi akan diselai dengan fase relaksasi. Kita tentukan bagaimana durasi dan intervalnya. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan dari auskultasi denyut jantung janin. Setelah kita tentukan letak punggung janin, misal letak punggung kiri, maka kita bisa letakkan stetoskop lainnya pada daerah tersebut. Kita tentukan dulu apakah sudah terdengar denyut jantungnya. Jika sudah, maka pada 5 detik pertama, 5 detik kedua, 5 detik ketiga dan 5 detik kelima, kita hitung di sana berapa jumlah denyut jantungnya. Setelah ketemu semua, kita jumlahkan totalnya, kemudian dikalikan 4, maka itu adalah denyut jantung 1 menit. Kemudian setelah kita melakukan semua pemeriksaan obstetrik tersebut, kita bisa sampaikan diagnosisnya, seperti wanita, usia berapa tahun, kemudian GPA-nya bagaimana, sudah hamil berapa minggu, kemudian dari janinnya mengandung berapa janin, kemudian apakah janin tersebut hidup atau mati, kemudian ekstra atau intrauterin, kemudian bagaimana letak dari kepala, ekstremitas, punggung dan bokong dari janin, apakah sudah masuk pintu atas panggul atau belum, kemudian apakah ibu sudah masuk infarto, jika sudah masuk infarto kala berapa. Kemudian kita sampaikan diagnosis tambahan dari keluhan penyerta, misal ada ibu hipertensi atau hipertiroid atau ibu anemi dan kelainan-kelainan yang lainnya. Baik Bu, pemeriksaan sudah selesai, silahkan baju ditutup kembali. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.